two, three, your heart start beating. The room stays quiet, but inside I'm So, screaming. any questions silakan. Yang dari ininya juga apa? Yang tugas kelompok silakan boleh kalau mau ditanyain ya. Karena kalau bisa sih sebelum waktu AS itu udah selesai dan kita udah bebas aja gitu. Oke baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalau misalnya ada yang mau tanya tentang tugas akhir ya, silakan aja. Saya akan menambahkan materinya dan materi ini penting untuk di tugas akhir tersebut ya. Ya kalau dibilang penting ya penting gitu. One, two, three, your heart start beating. The room stays quiet. Oke, jadi saya coba untuk masuk dulu ke Febiolanya. Ya, mudah nggak kelihatan di sini ya Febiolanya. Nah, di pertemuannya seharusnya sih udah pertemuan. Kalau nggak dipotong 2 minggu itu dia udah ke-11 ya di sini ya. Jadi marketing personalized. Nah, kenapa saya nggak ngebahas terlalu banyak tentang di pertemuan ke-10 ini tentang apa ya sosial media ya. Oke, kalau di sosial media saya pikir triknya sih ya gitu. Triknya sih kalau mau yang pengalaman saya itu lebih banyak kamu bisa lihat itu di sosial medianya gitu. Jadi kalau kalau apa sih kalau kamu punya TikTok atau IG yang udah pasti punya ya gitu ya. Terus itu lebih banyak di sosial medianya bagaimana masuk ke sosial media dan sebagainya. Tapi di dalam praktikum kita itu adalah salah satu ya. Jadi salah satu yang harus kamu mengerti tentang digital marketing. Jadi sosial media. Tipsnya kayak gimana? Karena masing-masing ya. Jadi masing-masing sosial media itu pastinya beda-beda ya gitu. Nah, bedanya di mana sih? Ya, yang pertama mungkin kalian bisa tahu dari algoritmanya gitu ya lah, algoritmanya. Dan itu saya sering kali dapat gitu ya, algoritma ini udah berubah loh, algoritma ini udah berubah loh gitu. Nah, kamu ikutin aja gitu ya, ikutin aja. Kita nggak bisa langsung begitu masuk ke sosial media, aktif di media apa di sosial media, terus kemudian kita membawa satu misi untuk digital marketing itu nggak bisa langsung selalu sukses ya gitu ya. Jadi harus ada bertahap. Nah ini sabar aja di dalam bertahapannya ini ya. Jadi ikuti eh, apa sih alurnya, algoritma dari masing-masing sosial media tersebut ya. Jadi apa ya harus posting tiap hari terus kemudian sehari berapa kali gitu. Saya nggak bisa menilai bahwa oh itu salah, oh itu yang benar kayak gini nggak. Jadi karena ternyata kalau menurut saya ya gitu berubah-berubah gitu ya, berubah-berubah. Nah, gimana kalau supaya nggak berubah ya? Salah satunya itu adalah pakai SEM ya. Jadi search engine marketing. Nah, di dalam sosial media itu adalah pay advertising ya. Jadi emang bayar lah gitu ya. Jadi harus bayar. Nah, bayarnya ini kan tarifnya juga beda-beda ya gitu. Apakah kita mau sebulannya berapa kali, seminggunya berapa kali, terus jadiin sebulan kemudian di total. Di dalam sebuah perusahaan yang serius yang saya berikan ke kamu, itu emang udah dipastikan bahwa kalian harus emang benar-benar bikin anggaran untuk sosial media ini. Ya, jadi lihat momentumnya, kemudian direncanakan dengan baik. Nah, terus kemudian ya kalau di dalam bahasa gaulnya sih kayaknya gasken gitu ya. Nah, itulah yang apa yang bisa apa sih muncul ya di sosial media dan itu kalau dilakukan konsisten, saya yakin kok walaupun tidak cepat ya gitu, tapi bertahap dia akan naik terus ya kayak begitu. Nah, this is social media ya. Jadi kalian silakan aja untuk pelajarinya di masing-masing sosial media tersebut. Oke ya. Nah, silakan deh ya. Jadi sekali lagi silakan dipelajari untuk sosial media. Toh di Fabiola juga udah saya kasih ya gitu ya. Jadi silakan dibaca di sana terus kemudian ditambahin dari yang lain-lain dan saya maunya juga gitu ya, ditambahin dari yang lain-lain termasuk dari AI boleh nggak Pak ya? Boleh aja silakan sih gitu ya. Kan ini adalah praktikum. Jadi saya pengen lihat in the end ya kamu tuh merencanakannya apa, targetnya kayak gimana. Ini visible apa enggak gitu. Oke, any questions untuk sosial media? One, two, three, your heart start beating. The room stays quiet.
Oke, what is digital loyalty program? Gunanya apa gitu ya. Kemudian advantage-nya apaan? Macam-macamnya kayak gimana Pak gitu ya. Terus kemudian gimana untuk create-nya gitu ya program ini dan kita pakai toolsnya apa aja yang bisa kita lakukan ya. Oke, what is digital loyalty program? Ini adalah suatu program yang namanya reward ya, program reward that company give to customer to keep them loyal to the product or service offers. Jadi sesuatu yang ditawarkan sebagai sebuah reward atau sebuah penghargaan ya kepada customer supaya mereka lebih loyal terhadap produk atau perusahaan kita. Loyalty programs are designed by company to keep their business in the long terms ya. Jadi bentuknya seperti apa ya kita udah bisa tebak dari awal ya, kado apa terus kemudian giveaway terus kemudian yang lain-lain ya. The purpose of digital loyalty program adalah create customer relationship. Kemudian kita bisa lakukan differentiations ya. Kemudian ke customer advocacy dalam arti apa ya, mengarahkan konsumen ya gitu ya. Terus kemudian increase customer loyalty ya udah pasti ya. Tipenya apa aja? Ada 9 10 ya. 11 ya. Point program, tier based program, mission driven program, spend based program, gaming program, fee perks program, subscription, community, refer friend program, paid program dan cashback program. Kayaknya sih udah diketahui kamu semua ya gitu. Jadi eh kok kayaknya gue kenal ya gitu ya. Kok kayaknya gue kenal. Iya, kalian semua udah tahu gitu ya. Nah, sadarkah bahwa kalian itu masuk ke dalam satu program yang mereka kembangkan? Ya, jadi di dalam kampanye marketingnya mereka mengembangkan point program. Ini buat apa nih gitu ya? Tier based program. Jadi kalau udah belanja sekian dapatnya segini. Kalau belanjanya lebih naik lagi dapatnya sekian. Terus kemudian seterusnya. Terus bisa nggak sih Pak digabung satu dengan yang lainnya? Bisa. Yang mana aja? Silakan pilih sendiri. Memungkinkan nggak di mana satu dengan yang lainnya itu tidak saling mematikan gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa ya bisa dilakukan, oh, bisa gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian siapa aja yang melakukan itu ya hampir semua gitu ya, hampir semua melakukan gitu ya. Nah, terus how to create digital loyalty program ini ya. Ya, seperti biasa, saya akan menunjukkan proses-prosesnya gitu ya. Choose your rewards, terus kemudian determine how to implement your digital loyalty program. This is about digital ya. Nah, dulu masih pakai kartu. Saya pernah kok ngalamin ya belanja di satu tempat. Nah, terus kemudian dia pakai kartu. Kartunya itu ke apa ya supaya nggak bisa di apa sih nggak bisa ditiru atau gimana kelihatan canggih masukin satu alat terus kemudian ada bayangannya hologram gitu ya. Mungkin sekarang terlalu mahal kalau kita melakukan hal itu jadi sekarang udah digital aja ya gitu ya. Subscribe to a loyalty rewards applications ya ini ada jadi ada apa ini beda lagi ya jadi application kita terus kemudian ada aplikasi reward terus kemudian ada customernya bisa menggunakannya tapi kitanya juga harus subscribe ke si aplikasi ini dan itu online ya. Promote your digital loyalty program. Nah, setelah kita set up semuanya, baru kita lakukan promosi ya. Nah, kemudian ya oke, effective loyalty program ya. Toolsnya apa aja? Toolsnya ya banyak ya. Advanced of loyalty program software. Why use program to run loyalty program? Let's customer go cardless ya. Kalau bisa sih jangan pakai kartu-kartu lagi lah gitu. Kalau sekarang juga nggak. Kalau saya belanja di Century ya itu Century atau di mana gitu ya. Oke di Alfa aja yang ditanya itu adalah nomor telepon gitu ya. Nomor teleponnya sorry. Nomor teleponnya berapa gitu. Nah terus kemudian oh ya Bu ini ya Pak ini ya Pak ini udah sekian gitu ya. Oh ya karena jadi member maka dapat potongan harga sekian gitu ya. Tuh kayak gitu. Customer loyalty program software evaluation kriterianya. Jadi kalau misalnya mau apa sih mau pakai software, kita nggak perlu ngembangkan software sendiri. Kita bisa beli kok ya. Jadi jangan khawatir ya. Advantage ke kriteria untuk mengevaluasi kalau kita mau beri itu kita lihat
advantage-nya apa ya, terus kemudian harganya berapa, ini masih trial apa enggak, terus kemudian customer service-nya gimana, review score-nya gimana, highlight-nya gimana. Oke, so next, customer loyalty program software ini ada banyak nih gitu ya. Eh, Kalau nggak salah sih udah ada ya, jadi silakan aja apa di kamu lihat sendiri, kamu mau pakainya yang mana, terus kemudian boleh pertimbangannya apa dan seterusnya. So far sih kayaknya semuanya bayar ya, ya jadi banyak banget dan sekarang itu sudah merambah ke sosial media ya, sudah merambah ke sosial media. Jadi ya emang seperti gitu deh gitu ya. Who is loyalty program best for? Ya buat siapa? Expensive product ya. Jadi kamu lihat aja, kamu tuh kan kemarin ini udah milih ya. Nah, apakah bisa dimasukkan ke loyalty program atau tidak gitu ya? Oke. One, two, So three, ya your udah heart selesai untuk started digital beating. loyalty program. So any questions silahkan ada yang mau ditanyain? One, two, three, your heart started beating. The room stays quiet, my Cara inside personalisasi is iklan produk, screaming. terus mengumpulkan kontak konsumen, mengirim email personal, menyapa konsumen, rajin interaksi dengan pelanggan, tampilan aplikasi website yang lebih personal, follow up pelanggan lama, konten berkaitan dengan konsumen, dan manfaatnya apa? Ya pastinya menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konsumen ya gitu ya, terus kemudian meningkatkan penjualan dan sebagainya. Nah, di balik itu semua sebetulnya ada satu yang lebih penting buat kita sebagai bisnis ya, yang menjalankan bisnis yang berhubungan kontak langsung dengan konsumen, yaitu adalah mengumpulkan data. Ya, data ini menjadi sangat penting sekarang karena data yang kita kumpulkan itu bisa nanti kita follow up. Ya, kita bisa follow up, terus kemudian kita jadikan satu analisis dan sebagainya. Nah, pengumpulan data ini, kenapa saya bilang penting, itu adalah satu contoh yang saya bisa, sebetulnya saya sayangkan ya ini terjadi di Indonesia gitu. Jadi eh, satu aplikasi menawarkan 800.000 ya untuk scan retina gitu ya. Nah, ya nggak tahu kalau kamu mau nggak gitu. Kalau saya sih tahu bahayanya jadi enggak lah gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Nah, pengumpulan data ini penting gitu ya. Terus kemudian nanti apa iya cuman scan retina aja datang terus kemudian scan itu enggak. Mereka akan ditanya ya, oke namanya gitu ya. Kemudian dicocokkan dengan apa sih dengan ini alasannya adalah dicocokkan buat data ya. Terus kemudian umurnya dan sebagainya dan saya who knows saya nggak tahu 800.000 dan data Anda akan dipakai entah untuk apa di sana ya. Nah, sementara untuk kita-kita yang di bagian pemasaran, nanti kemudian kamu juga akan masuk lab di lab pemasaran itu emang kerjaannya adalah ngumpulin data gitu ya, ngumpulin data kemudian diolah gitu ya. Ngumpulin data diolah terus kemudian data itu diolah jadi apa? Jadi satu report dan ini nanti akan dipakai data ini untuk kegiatan selanjutnya kayak misalnya pemasaran, dari follow up seperti apa dan seterusnya ya. Jadi selama kita berkaitan dengan pemasaran ya jadi bukan di ujungnya saja, di ujungnya saja dalam arti itu adalah kita penjualannya gitu, itu kalau saya bilang itu adalah agak di ujung gitu ya. Nah, tapi kalau ditarik lebih mundur lagi gitu itu ada proses-proses yang sebelumnya yang harus dilakukan ya. Jadi nah kenapa ini jadi penting yang saya bilang tadi ya, personalisasi ini pentingnya itu adalah untuk masuk ke dalam satu database, di mana dari database ini kita bisa tahu, kita bisa lakukan analisis segmentasinya kayak gimana, terus kemudian kita bisa targetkan. Nah, kita bisa positioningkan juga produk kita yang mau diiklankan itu, ya. Nah, bacanya sih gampang lah gitu ya. Pengertian personalisasi pemasaran itu adalah strategi promosi produk bisnis untuk membuat interaksi lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Iyalah lebih mudah orang data-datanya kita udah dapat gitu. Sistem pemasaran yang personalisasi di beranda website berdasarkan penayangan, pembelian, penelusuran penggunaan sebelumnya. Jadi tetap kita harus melakukan satu apa registrasi ya, menawarkan satu registrasi, terus kemudian supaya mereka bisa mengisi datanya, emailnya, dan kemudian kita akan melakukan satu follow up lagi setelah itu ya. Nah, ini yang kalau diolah lagi itu dimasukkan ke dalam AI ya, dimasukkan ke dalam AI terus kemudian kita tampilnya kok iya ya, saya kalau masuk ke Tokopedia atau ke Shopee atau ke yang lain-lain ditawarin yang
ya seperti yang saya cari gitu. Ya, kalau misalnya kemarin ini saya dapat notif dari Tokopedia bahwa Iwan, apakah Anda masih mencari ini gitu? Apakah kamu masih mencari ini dan seterusnya? Ya, karena itu emang data saya udah jadi aset di sana gitu ya. Oke ya, mengumpulkan kontak konsumen, terus kemudian manfaatkan call to actions ya. Apa sih call to action? Oke, ada yang tahu call to action apa? Bella mungkin tahu call to actions apa? Hmm, Call to action apa gitu ya? Oke, Bella cari call to action kalau siapa lagi? Ajakan atau instruksi kepada audiens, Pak. Definisinya itu ajakan atau instruksi kepada audiens. Itu Keajakan kepada audiens ya. Itu contohnya seperti apa? contohnya kayak beli sekarang atau daftar gratis hari ini atau Oke. klik di Ah, sini. ah, ah. Oke, saya coba kasih contoh ya gitu. Saya coba kasih contoh di satu website ya. Satu website. Kalian tahu nggak Agoda? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oh ya, Agoda itu apa sih? Satu website untuk, setahu saya sih kalau saya makainya untuk apa? Untuk pesan-pesan gitu ya. Jadi ya itu untuk pesan hotel lah gitu, untuk booking hotel dan sebagainya. Nah, mana call to actionnya? Ini dia nih call to action ini. Ya, jadi eh mau nginep atau kapan atau mau cari penerbangan ya, nama kota atau nama bandara cari dan sebagainya. Sebelum saya mencari ke bawah ya, mereka sudah menawarkan ini. Ya, jadi this is what we call to actions-nya gitu ya. Jadi ini One, two, three, your heart start beating. The room stays quiet. saya maunya yang paling mahal dan sebagainya. Ini berapa nih? Cuman aduh, cuman segini lagi. Ada nggak sih yang 10 jutaan? Oh, ini lumayan sih gitu. Dan kelihatannya agak serem juga nih. Kayaknya asik juga nih ya. Tapi saya pengennya yang oh ini yang kayak nah gitu ya, balik lagi ya. Nah, itulah yang namanya call to actions. Jadi untuk mengisi ya itu call to action. Oke, saya balik ke sini. Nah, mengirim email tahu lah, udah menyapa konsumen tahu, rajin interaksi dengan pelanggan, terus kemudian tampilan aplikasi yang lebih personal. Nah, ini dia. Keburu nggak ya saya ngajarin tentang bagaimana membuat sebuah sebuah apa sih, sebuah tampilan atau website yang lebih personal gitu. Nah, kalau misalnya pengen tahu, kita coba aja tanya ya gitu ya, tampilan aplikasi yang personal itu kayak gimana sih gitu ya. Sebentar ya, balik lagi kita tanya ke. One, two, three, your heart start beating. The room stays quiet, heart inside. I'm Nah, gimana screaming. sih untuk membelikan? Nah, ini ada responnya dua nih yang paling membingungkan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Mau kamu tinggal pilih aja yang paling detail yang mana gitu ya. Satu, foto pemilik atau tim restoran ya, video foto atau video asli berkualitas tinggi ini bagus, tapi nanti kayaknya mentok untuk ke apa sih, upload upload time-nya, terus kemudian download time-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya si customer itu masuk, kalau misalnya fotonya kualitas tinggi terus kemudian filenya besar, maka dia akan jadi lama tuh gitu. Nah, itu bisa membosankan ya, itu bisa membosankan. Nah, di gimana supaya tidak seperti itu, ada cara-caranya. Jadi ya mungkin yang selama ini kita tahu bahwa file gambar itu JPG dan PNG aja ya, tapi ternyata ada lagi yang lain yang dia bisa lebih lebih singkat lagi tapi tidak terlalu banyak mengurangi kualitas gambarnya ya. Oke, cerita tentang restorannya, storytellingnya, terus kemudian profil pemiliknya atau chefnya, terus kemudian testimoni pelanggan asli ya, dan di sebelah kiri itu dibilang fotonya asli ya, jangan foto stok ya. Apa sih foto stok itu? Foto yang bisa kita dapatkan dari internet ya. Jadi banyak banget nih. Jadi kalau misalnya saya masukin gini, restoran yang personal ya. Nah, kemudian image gini, nah itu banyak. Nah, ini gambarnya
lepas gitu ya. Artinya ya ini belum 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 apa sih dari websnya aja. Tapi kalau misalnya stok, maka di sini akan kelihatan dari misalnya dari mana nih gitu ya, dari foto stok dan sebagainya ya. Oke, kita balik lagi. Testimoni pelanggan, kemudian menu interaktif atau kisah di balik menunya, kemudian fitur pemesanan dengan nama pelanggan, ajakan bergabung, kemudian halaman dan sebagainya. So ternyata banyak ya gitu ya. Iya, di sebelah kiri ada 12 poin, di sebelah kanan itu ada 10 poin bagaimana menampilkan sesuatu yang lebih personal gitu ya. Jadi ini masalah personal di dalam restoran. Nah, kamu juga bisa sih ya untuk apa sih menanyakan lagi untuk bisnis yang lain. Ya, kayak begini ya. Oke. eh Kemudian follow up pelanggan lama, iya pastinya konten berkaitan dengan konsumen ya haruslah. Kemudian manfaatkan teknologi. Yang pertama yang paling banyak sekarang itu adalah manfaatkan AI ya. Manfaat personalisasi pemasaran itu menciptakan hubungan yang lebih baik, ya pasti meningkatkan penjualan harus ya, kemudian memberikan pengetahuan tentang konsumen, pengalaman konsumen semakin meningkat. Nah, dari mana nih gitu? Gimana caranya? Gitu. Nah, pasti pertanyaannya dari ke sana ya gitu ya. Oke, gimana caranya ya? Lakukan survei lah gitu ya. Marketing personalization strategy can be include the following example: customized marketing, email, social media, personalized ads, kemudian fear of missing out, FOMO messaging, ya. Jadi tinggal dua lagi, sisa dua lagi, sisa satu lagi. Itu bikin FOMO banget ya gitu. Kalau kayak gitu. The importance of marketing personalization sudah tadi, terus kemudian the aspect of marketing personalization ya kontennya, terus kemudian hyper target contents ya, jadi emang benar-benar targetnya itu emang benar-benar kamu harus tahu ya, terus kemudian spesifik konten yang kontennya itu sesuai dengan target yang kamu tuju, terus kemudian desain yang bagus ya, terus kemudian forging a sense customer identity ya, jadi personal messaging give customer a sense of identity. Halo Iwan, apakah kamu sudah makan hari ini gitu, akrab banget loh gitu ya. How survey research foster marketing personalization ya, jadi gimana caranya ya, ya itu ambil data ya, ambil data dengan cara bagaimana si customer itu kepengen mengisinya. Jadi kalau tadi saya kan di Agoda ya gitu ya. Nah, Agoda itu karena saya udah beberapa kali pakai, mau nggak mau saya harus daftar. Kemudian di tiket.com juga sama seperti itu ya. Nah, ini adalah data-datanya. Pak, kalau misalnya dilakukan survei langsung bisa nggak? Ya bisa sih ya gitu. Cuman mostly kalau misalnya kita nggak berkaitan dengan produknya, jawabannya akan umum yang aman dan nyaman gitu. Udah gitu ya. Nah, apakah warnanya kayak gimana ya itu terserah aja gitu. Oke ya. Pertanyaannya sekarang ya, tadi Bella sudah, terus kemudian saya akan tanya mungkin nada deh, nada Harul nada. Iya, Pak. Nah, eh yang tadi personalized marketing itu dilakukannya kapan? Pada tahap apa? Pada tahap awal, Heeh. jika customer sudah mulai mengikuti suatu brand atau produknya gitu, Pak. Oh, di Sehingga awal-awal. Sesudah mulai mengikuti atau sebelum mengikuti? kan untuk dapat personalize itu pastinya kan butuh data. Nah, Hmm. jadi mungkin pas di awal setelah mengikuti Setelah mengikuti ya, jadi dari data-datanya itu baru bisa dilakukan baru bisa di personalize ya gitu ya. Oke, good. Nah kita bisa ngelihat di sini sih ya gitu. Kalau oke, kalian lihat ini adalah workflow-nya, strategi development, planning and research, content creations, campaign execution, analytic, marketing. Kalau itu baru awal-awal banget, agak susah gitu ya, agak susah. Makanya tadi pertanyaannya itu di mana gitu ya, di awal gitu. Nah, tadi kita bahas ini bisa kemungkinan dilakukan kalau websitenya itu sudah publish ya, atau kampanye kita itu sudah sampai kepada campaign executions gitu. Jadi di terterusnya baru kita bisa kumpulkan data-data itu
ya kita lakukan optimisasi dan sebagainya. Kemudian kita cycle-nya balik lagi ke sini untuk mengatur strateginya dan kemudian kita lakukan ulang dan sebagainya. Oke ya. Nah, tetapi logikanya sih emang gitu ya, logikanya kalau misalnya kita mau mendapatkan data-data tersebut, kalau misalnya gini ya, saya menawarkan satu satu produk terus kemudian tahu-tahu saya datang ke kamu semua terus kemudian saya minta pendapatnya gitu. Sementara produknya belum ada. Kira-kira kamu mau isi nggak? Pasti nggak mau dong gitu ya. Gitu. Ini masa ini apaan sih gitu ya? Ini. Nah kalau kita sudah siapkan semua, baru kita bisa dapatkan datanya. Oke. Apakah ini jadi kayak telur dan ayam gitu ya? Enggak juga gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sana dan ini nanti bagaimana caranya untuk mendapatkan data-data itu. Nah, kamu harus tampilkan juga ya di dalam tugas akhir. Pak, mau tanya. Yes. Ini untuk memastikan lagi sih, Pak. Jadi, itu kan kalau yang contoh di final assignment yang Pak Iwan kasih, Mm-mm. masing-masing bidang itu kan ada contohnya kayak misalnya saya education, itu contohnya di situ skill rise. Nah, yang nanti tuh saya nggak harus pakai skill rise kan, Pak? Boleh pakai Eh, atau kalau nada ya. rise. Iya. Nah, sebetulnya sih yang saya minta skill rise, tapi kalau misalnya Nada punya punya perusahaan lain ya, punya perusahaan lain yang kira-kira bisa setaraf dengan skill rise itu ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi di awal-awal kasih tahu dulu ya, namanya ini adalah educations, kayak disclaimer lah gitu ya, jadi education, tapi bukan yang skill rise. Tapi at least dia setara gitu ya. Jadi operasionalnya kayak gimana, apa apa yang ditawarkan, terus kemudian skupnya kayak apa gitu. Itu boleh sih, nggak masalah. Nama sih nggak masalah. Sekali lagi namanya nggak masalah ya. Tetapi saya lebih cenderung adalah di bidang usaha itu kan dari setiap usaha itu ada syarat-syaratnya ya gitu. Nah syarat-syaratnya itu yang harus diolah lagi gitu. Gitu Hmm. Nada. Gitu, Pak. Ya udah, jadi kalau gitu ntar saya tetap skill rise aja, Pak. Oke, Oke, makasih. wah, sip, nggak apa-apa sih ya gitu. Any questions? Yang lainnya gimana? Oke, kita lihat lagi. 1, 2, 3, your heart start beating. The room stays quiet, but inside I'm screaming. Oke, sekarang pertemuan ke-13 ya, omnichannel versus multi-channel. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk kamu download kemudian kamu baca ya. Udah, so apa bedanya omnichannel dengan multi-channel? Konsepnya apa sih gitu? Elsa mungkin bisa bantu saya. Jadi kalau omnichannel itu kayak semua saluran terintegrasi dan terhubung satu sama lain. Hmm, Sedangkan kalau multi-channel itu saluran-salurannya berdiri sendiri dan tidak terhubung. Contohnya gimana tuh? Kalau omnichannel contohnya kayak pelanggannya kayak bertanya kayak di live chat gitu. Terus melanjutkan percakapannya lewat video call. Jadi kayak semua data dan historinya kayak tetap nyambung gitu. Kalau multi-channel, mungkin pelanggannya belinya lewat Instagram, terus terus nanyanya ke email. Jadi mereka harus ulang penjelasan dari awal gitu. Oke, eh, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke multi channel, berarti banyak channel yang kita gunakan, ya. Terus kemudian fokusnya itu adalah ke channelnya, gitu ya. Jadi ini untuk apa, ini untuk apa, channel ini untuk apa. Kalau untuk mendapatkan apa sih engage yang banyak, oke, multi channel gitu ya, multi channel gitu ya. Tetapi kalau untuk yang lebih deep, untuk lebih dalam, untuk melayani dan mengutamakan dari experience si customer, maka yang bagus adalah omnichannel. Ya gitu. Jadi di situ tujuannya udah berbeda dan dari perbedaannya itu kita bisa dapat mana ya tadi? Ya, baru kelihatan nih sekarang ya. Omnichannel versus multi channel sih. Jadi orang lain bisa bilang ya Pak sama aja ya. Oke nggak apa-apa sama gitu ya. Dari kita pahami dulu channel itu adalah sebuah media ya, medium.
perantara through which a brand is able to with its customer ya. Jadi untuk sebuah media bagaimana kita bisa berhubungan dengan customernya ya. So in terms of marketing channel, it could be anything from a brand's website, their physical store, billboard, or even the product packaging. Jadi semuanya bisa gitu ya. Kalau di sini di dalam physical store. Jadi this is semua channel-channel yang kita pakai gitu ya. In terms of customer contact, a channel could be anything from email to phone call, live chat, or video calling. Jadi oke, kita iklankan, terus kemudian channel itu juga bisa diartikan sebagai sebuah bagaimana si customer itu bisa kontak ke kita ya. Then omni-channel versus multi-channel. Jadi the omni-channel approach is about integrating channel with each other in order to provide a seamless customer experience. Jadi lebih kepada yang saya bilang tadi ya, mungkin dia bisa pakai channel apa aja, yang penting experience-nya itu tidak terputus gitu ya. Jadi kita bisa memberikan satu layanan kepada customer kita bahwa ini lebih enak loh dipakainya gitu dan sebagainya ya. Every channel will able to integrate and relate with one another, so the customer is able to switch easily between channel. Jadi ya kayak tadi Elsa yang mengatakan bahwa ya bisa aja kontak terus kemudian pakai video call terus kemudian atau pakai phone call gitu, dan itu si customernya itu nggak merasa bahwa aduh saya harus jelasin lagi nih gitu ya, nggak gitu ya, karena si petugasnya atau chatbotnya AI-nya itu udah tahu sampai di mana pembicaraan tadi. Multi-channel, when a company use multiple channels to spread the message about their brands, the channels are usually separate and don't relate with one another. Jadi saya mau mengiklankan di IG, saya mau mengiklankan di Facebook, saya mengiklankan di banner ya, saya mengiklankan di flyer ya, itu multi-channel ya. Kalau kontennya beralihnya ke omni-channel. Key difference-nya customer experience tadi yang saya katakan ya, pengalaman dari customer itu sendiri ya gitu ya. Kemudian create consistent customer experience ya. The goal isn't about increasing the number of brand engaged ya, tapi lebih kepada it's about the engaging with the people. Jadi lebih hubungannya lebih dalam gitu ya kepada si customer itu. Di dalam multi channel kan dibilang tadi ya customer engagement aja gitu. Jadi apa sih ya, like-nya banyak gitu. Udah gitu aja. Ya. Kemudian ini bisa di insight-nya dilihat bahwa ini berapa kali diputar gitu ya. Main purpose to cast the net as far and wide as possible so that can maximize the number of people who can come into contact with your brands ya. Key metrics-nya ya adalah kan customer engagement tadi gitu. Jadi ukurannya adalah seberapa banyak sih yang engagement gitu ya. Dan udah itu aja gitu ya. Engagement itu kan cuma like doang gitu, terus kemudian komen gitu ya. Oke, di social media channel DM is increase follower, likes, comment, and share ya. Nah, kemudian how to approach the of each channels itu customer focus ya. Di omni channel approach to design to make this shopping experience effortless and easy as possible. Jadi lebih kepada abis ini kayak begini loh, kayak misalnya saya buka GoFood ya, terus kemudian setelah saya pesan, terus kemudian oke bayarnya kayak gimana ya, jadi itu ini gampang pilihannya. Ternyata GoPay saya kurang, terus kemudian saya langsung aja ke M-Banking saya, begitu habis M-Banking terus kemudian eh apa eh, diisi terus kemudian begitu saya balik lagi ke GoFood itu udah otomatis GoPay saya udah nambah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang seamless dan experience-nya buat saya asik banget gitu. Jadi nggak perlu refresh lagi gitu karena otomatis sudah di refresh sama dia. The customer is placed in the center of the strategy and everything works out from there. Jadi emang this is what customer ya. Shopping experience remove the frictions from the moving across different touch point, making it easier for the customer to complete the journey. Ya, jadi lebih gampang dan lebih mengasihkan lah
Nah, kalau di multi channel kan enggak, tadi yang saya bilang ya. Jadi channelnya aja fokusin gitu ya. Channelnya fokusin channel untuk kita menyampaikan pesan ya. Increase the maximizing the number of channel available to customer. Jadi kalau misalnya kita berpendapat bahwa dengan lebih banyak kita beriklan atau memberitahukan kepada calon customer, maka yang bisa kita tangkap juga akan banyak gitu. Ya, number ya, secara number. Benefitnya pasti banyak lah gitu ya. Jadi kita bisa mengukur dari masing-masing ini, terus kemudian konteksnya itu di keduanya ya, di keduanya oke. Terus kemudian conclusionnya, omnichannel marketing allow customer to start the customer journey through the one platform and it through another, creating one seamless experience. Jadi sekali lagi, this is about the experience of the customer. Ya, kalau di multi-channel marketing allow the company reach the customer through the distribution channel of email, sosial media dan sebagainya. Jadi lebih kepada lebih banyak dipakainya, terus kemudian kita iklan di sana. Gitu. Toolsnya ya cari deh di sini udah ada banyak ya, jadi silakan aja di apa dicari. Ada any questions? Buka pertanyaan untuk ini, untuk tugas. Silakan, ada yang mau ditanyain. Nah, sekali lagi saya coba mau Saya mau nanya, silakan. untuk tugas itu kan berarti kita nyari perusahaan, maksudnya nyari contohnya itu emang contoh nyata atau kita bikin aja, Pak? eh Tadi kan sudah apa sih di minggu lalu ya. Jadi kamu kebagiannya apa? Perusahaannya apa? Tourism, Pak. Tourism ya. Jadi di tourismnya tourism tentang apa? Tentang Bond Journey. Tentang Unbound Journey. eh kamu masuk aja ke Bound Journey itu. Terus kemudian kamu lihat itu udah ada ya. Hmm. Udah masuk ke situ, terus kemudian coba kamu pelajarin ya. Dipelajari terus kemudian baru ya seperti tadi, kayak nada tadi, kalau misalnya mau diganti boleh nggak Pak ya, kalau namanya aja sih nggak apa-apa, tapi konsepnya sesuai dengan yang sudah saya kasih ke kamu, ini loh perusahaannya gitu. Oke. Oke, Pak. Jadi sekali lagi, saya asik banget nerangin, kita adalah perusahaan marketing. Ya, kita perusahaan digital marketing yang kita mendapatkan order dari perusahaan-perusahaan kemarin untuk ditangani tentang digital marketingnya. Kita yang nanganin gitu ya. Jadi this is not our company gitu ya. Jadi yang apa si restoran tadi, terus kemudian entah itu tourism, itu bukan perusahaan kita gitu ya. Kita itu hanya diminta sebagai pihak yang melakukan kampanye marketing. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi bikin sebagus mungkin ya, seolah-olah kampanye kita itu akan dibandingkan dengan perusahaan lain yang juga melakukan hal yang sama untuk kampanye ini gitu. Ya. Jadi suatu simulasi kalau misalnya Anda bekerja nanti ya di suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut khusus mengenai marketingnya saja. Dan kebanyakan sekarang gitu, Pak, ini bisa nggak sih ditangani secara bukan perusahaan, tapi freelance saja sendiri gitu? Bisa, tergantung dari besarnya order yang masuk ya, kerjaan job yang masuk ke kita, terus kemudian apa yang mau kita lakukan. Dan saya pengalaman ketemu dengan banyak sekali gitu ya perusahaan kayak gini gitu. Jadi digital marketingnya sudah, jadi mereka tim, dan tim itu nggak terlalu banyak, sekitar 4 sampai 5 orang, dan itu semuanya sudah apa sih, sudah di handle sama mereka gitu. Jadi kita udah tinggal terima reportnya aja. Di awal-awal ada survei ya kayak tadi gitu. Ada survei, terus kemudian diolah, terus kemudian mereka rancang, terus kemudian dikasih ke kita, kita tinggal betulin aja gitu ya, melakukan adjustment deh gitu. Nggak, jangan kayak begini gitu ya. Dan kayak gini, kalau misalnya ada alternatif lain nggak gitu ya. Oke, dirubah sama mereka tuh.
Rata-rata Gen Z. Ya, rata-rata Gen Z gitu ya. Rata-rata Gen Z gitu. Itulah perusahaan yang tadi, dan let's pretend jadi saya yang punya perusahaan dan saya bentuk tim-tim yang kalian ini untuk menerima job sebagai marketer digital ya. Kayak gitu ya. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Ada questions? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Silakan aja tanya dan keep in touch ya. Jadi dalam arti ini harus sukses gitu. Ini harus sukses.